tinggi sebenarnya tidak ada sebenarnya. Karena gejala-gejala itu akan berdampak, setiap individu itu relatif. Ada yang memunculkan gejala mungkin dia merasakan ngelieng atau sensasi berputar. Ada yang merasakan dia mungkin sakit kepala sebelah. Ada yang merasakan badannya terasa berat. Ada yang merasakan mudah ngantuk, mudah capek, tidak bugar ya. Ya, kemudian ada yang merasakan keluhan-keluhan nyeri, misalnya kesemutan atau nyeri di kaki dan lain sebagainya. Jadi gejala-gejala itu tiap orang pasti akan berbeda-beda. Maka tentunya di dalam konsep medis itu ada yang namanya diagnosa pasti. Diagnosa pasti itu apa? Ketika ada sebuah pemeriksaan dan sebuah dugaan-dugaan, maka dilakukan diagnosa pasti dengan melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan laboratorium ya, yang sekarang juga sudah banyak dilakukan oleh apotek atau tenaga-tenaga kesehatan yang ada, yang mereka menggunakan alat-alat yang sederhana, yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana. Itu bisa mewakili juga, yang biasanya diambil dari darah kapiler yang ada di dalam tubuh kita. Maka disitulah baru terdiagnosa yang namanya kolesterol yang tinggi, kan begitu. Nah, sebenarnya solusinya seperti apa sih, atau penyebabnya dulu seperti apa? Ya tentunya berbicara tentang kolesterol, maka sebenarnya tidak akan lepas dari bicara tentang konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan antara input dengan output, antara makanan yang berupa kalori dengan kalori yang kita bakar atau kalori yang kita pergunakan atau kita rombak menjadi sebuah energi yang untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Nah, dari situlah sebenarnya konsep keseimbangan yang awal mula harus kita bangun ketika kita berbicara tentang kolesterol. Ketika kolesterol itu dalam makanan itu terlalu banyak, tidak seimbang dalam hal keseimbangan energi, misalnya panas dinginnya, itu juga akan berpengaruh. Misalnya yang paling mudah adalah ketika orang itu banyak makan makanan yang tipikalnya berenergi panas ya, misalnya ya semacam daging ya, kemudian semacam hewan-hewan, produk-produk laut ya, kemudian makanan yang dia itu kemudian dimasak dengan digoreng ya, kemudian produk-produk susu ya, olahan susu misalnya keju ya, dan semisalnya, itu yang membuat nanti kolesterol kita akan meningkat. Ya, sebenarnya peningkatan kolesterol itu sebenarnya tidak hanya berasal dari bahan yang kita masukkan terlalu banyak, tapi juga bisa juga karena penyakit-penyakit atau kegagalan fungsi hati di dalam mengolah makanan kita. Ya, makanya ketika berbicara tentang penyebab, bisa jadi penyebab